Perkenalkan, saya Fitri Tarwiyah, serta Latsar CPNS Kemenkes 2022 yang bertugas di Rumah Sakit Profesor Dr. Sulianti Saroso yang akan membahas tentang tugas mandiri agenda ketiga tentang analisis isu aktual di instansi terkait, upaya mewujudkan smart governance. Sebelumnya, kita bahas apa itu isu. Isu itu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan, yang belum siap diambil keputusannya. Terdapat 5 tahapan dalam analisa isu. Yang pertama yaitu identifikasi isu, yang kedua analisa isu awal, yang ketiga pemilihan isu utama, yang keempat analisa konsep isu, yang terakhir yaitu penyelesaian isu atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan isu. Isu aktual yang saya dapatkan di rumah sakit saya tempat saya bertugas yaitu yang pertama kurangnya kesadaran pegawai untuk datang tepat waktu, yang kedua perubahan pendokumentasian dari kertas menjadi digitalisasi atau paperless, yang ketiga yaitu belum optimalnya penggunaan label penanggalan pemasangan infus pada pasien-pasien yang masuk ke ruang rawat inap. Analisa isu yang pertama yang saya angkat yaitu tentang kurangnya kesadaran pegawai untuk datang tepat waktu. Hal ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya pegawai yang datang tidak sesuai jadwal sehingga pelaksanaan operan antar shift mengalami keterlambatan. Dampak dari hal ini yaitu pelayanan menjadi mengalami keterlambatan dan hal itu jika hal berkelanjutan dapat menyebabkan miskomunikasi antara shift sebelumnya dengan shift selanjutnya. Isu yang kedua yaitu perubahan dokumentasi dari kertas menjadi digitalisasi. Hal ini dilatar belakangi dengan belum optimalnya penggunaan SIM RS digital dari pegawai dan belum optimalnya pelayanan sosial yang terdapat di SIM RS atau minimum di dalamnya, sehingga hal ini akan menjadi kendala saat proses akreditasi atau audit pada depannya nanti. Yang ketiga yaitu belum optimalnya penggunaan label penanggalan pemasangan infus dilatar belakangi dengan sering dipenuhinya pasien yang datang ke rawat tidak tertulis sama pemasangan. Jika hal tersebut terjadi maka dapat menyebabkan utama hari perawatan pasien dapat menyebabkan pelayanan tidak optimal jika terjadinya prediabetes atau pemasangan infus lebih dari 3 hari. Kemudian untuk lapisan isu saya menggunakan APKL yaitu tentang aktual problematika kehalayakan dan layakan. Untuk pertama yaitu kurangnya kesadaran mendapat poin 12, perubahan pendokumentasian mendapat poin 16, belum optimalnya penggunaan label pemasangan infus mendapat poin 13. Untuk pengelompokan isunya bisa dilihat pada tabel yaitu tentang manajemen ASN, smart ASN, dan manajemen dan smart ASN dalam pelayanan publik. Dari lapisan isu yang menggunakan APKL tersebut didapatkan prioritas masalahnya. Yang pertama yaitu tentang perubahan pendokumentasian dari kertas menuju digitalisasi. Yang kedua kurangnya kesadaran pegawai untuk datang tepat waktu. Yang ketiga belum optimalnya penggunaan label penanggalan pemasangan infus. Berikut diagram fishbone yang saya gunakan yaitu tentang penyebabnya ada 4 yaitu sistem lingkungan termasuk keterampilan yang mengakibatkan terhambatnya proses pendokumentasian keperawatan. Dari diagram fishbone yang terlampir, saya mengambil penyelesaian isu atau alternatifnya yaitu yang pertama pengadaan sosialisasi kepada semua pegawai terkait SIM RS, peningkatan perangkat lunak atau menu yang terdapat di dalam SIM RS, kemudian diberlakukan aturan bahwa setiap satu orang pegawai memiliki satu akun dan penambah perangkat lunak di dalam satu ruang perawatan. Demikian pemaparan